Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri kajian pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada siapapun juga yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan ad-da'watu ba'da shalah ahya bid'atun am sunnah. Berdoa setelah sholat, apakah itu bid'ah ataukah sunnah? Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ikhwan atau saudara kita ada yang beranggapan bahwa berdoa setelah sholat wajib adalah perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengambil pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa berdoa setelah sholat tidaklah disyariatkan. Bagi kelompok ini, saat tepat berdoa adalah ketika dalam sholatnya, bukan setelahnya. Karena saat sholat itulah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Menurut mereka, yang disyariatkan setelah sholat adalah membaca zikir-zikir maksur, bukan berdoa. Nah, inilah diri sekalian yang dirahmati Allah. Ini pendapat daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang diikuti oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Sementara itu, mayoritas muslim bersikukuh kuat bahwa berdoa selesai sholat maktubah atau sholat wajib itu adalah masyru', disyariatkan, bukan bid'ah, tetapi adalah sunnah Nabi SAW. Bahkan di waktu tersebut selesai sholat wajib ba'da zikir, untuk berdoa adalah waktu yang sangat bagus, sebagaimana hal ini menjadi pendapat di kalangan Syafi'iyah. Apalagi berdoa setelah sholat subuh dan asar, sebagai pengganti dari sholat sunnah ba'diyah, sebagaimana yang
difahami oleh pengikut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lainnya. Nah, bagaimana kita menyikapi adanya khilafiyah tersebut? Al-Quran memberikan suatu konsep dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama, kembalikan semua persoalan tersebut kepada kitab Allah wa sunnah rasulih, yakni dikembalikan kepada Al-Quran. Ada tidak di dalam Al-Quran terkait dengan persoalan yang dimaksud? Kalau tidak ada, gunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya adalah hadis yang makbul, hadis yang diterima, atau hadis yang sahih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farruduhu ilallah wa rasuli, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni gunakan Al-Quran untuk memutus suatu persoalan atau permasalahan. Dan kalau tidak ada, maka putuskan gunakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian yang kedua, lakukan kajian muqaranah, perbandingan secara mendalam untuk mengetahui mana di antara kedua pendapat itu yang lebih rajih, yang kuat pendapatnya berdasarkan dalil qat'iyul subut atau dalil yang kuat periwayatannya, atau qat'iyud dilalah, yang jelas petunjuknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masru'nya berdoa setelah selesai sholat wajib. Nah, di antara dalil-dalil tentang doa setelah sholat ternyata banyak disebutkan ya di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis tentang keutamaan berdoa setelah sholat wajib. Ini dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, ayu du'ai asma' qala sallallahu alaihi wasallam jawful lail wa adbaru shalawatil maktubah. Nah, Rasulullah ditanya, doa manakah yang paling didengar, yang gampang dikabulkan oleh Allah? Lantas Rasulullah SAW menjawab, yakni adalah jawful lail, doa pada sepertiga malam terakhir. Ya. Wa adbaru shalawatil maktubah, dan setelah sholat wajib. Nah, ini berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat. Ya, waktunya kapan? Menurut hadis ini, waktunya doa yang makbul adalah di sepertiga malam akhir. Kemudian yang kedua, waktunya adalah setelah sholat wajib. Nah, hadis ini jelas menyebut bahwa berdoa setelah sholat wajib itu ada, bahkan termasuk waktu yang paling utama. Makna adbaru sholawat al-maktubah adalah setelah sholat wajib, yakni setelah salam.
Memang ada ulama yang menyatakan, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan Syekh Utsaimin, bahwa adbaru sholawat bukanlah setelah usai sholat, tetapi masih di akhir sholat sebelum salam. Nah, mereka mengkiaskan bahwa hewan itu memiliki dubur yang jamaknya adalah adbar, dan duburnya hewan itu masih pada tubuh hewan tersebut, bukan di luar tubuhnya. Nah, ini pengkiasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin, ya, bahwa makna adbaru sholawat itu artinya adalah masih di dalam sholat, bukan di luar sholat. Jadi pada akhir sholat. Yang ini beliau mengkiaskan dengan adanya dubur hewan. Dubur hewan itu masih terletak di dalam bagian hewan tersebut, di bagian akhir. Sehingga doa ini menurut pandangan daripada mereka adalah di dalam sholat. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu beliau juga berdalilkan dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, berzikirlah kepada Allah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan berdoa setelah sholat wajib atau sunnah adalah tidak ada dasarnya. Nah, ini bisa kita lihat di Sarhul Mumti'. Ini di jilid yang 3 halaman 62. Ya. Nah, pendapat seperti ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Huda An-Nabawi, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Qayyim, doa setelah sholat tak ada contohnya, baik hadis sahih atau hasan, baik ketika menjadi imam, makmum atau sendiri. Bahkan katanya hal itu juga tidak dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, hingga ia berkata, wa amatul ad'iyah al-muta'alliqah bis shalah innama fa'alaha fiha wa amara biha fiha. Umumnya doa-doa yang terkait dengan salat sesungguhnya itu dilakukan hanyalah di dalam salat, dan diperintahkannya membacanya di dalam salat. Jadi menurut kelompok ini yang benar setelah sholat adalah zikir saja, bukan doa. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menyanggahnya dengan berbagai hadis sahih tentang contoh doa ba'da sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan kemudian diikuti oleh Syekh Utsaimin, ini telah disanggahnya oleh Ibnu Hajar Asqalani, ya, seorang ulama besar terkait dengan persoalan ini. Beliau menyanggahnya dengan berbagai macam hadis sahih tentang contoh doa-doa ba'da sholat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ternyata banyak. Ya, di dalam kitab Fathul Bari, ya, ini di jilid 11 nomor 133. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui kias yang dilakukan Imam Ibnu Taimiyah ini juga telah dibantah oleh Imam Al-Kashmiri. Dia menyebut kias tersebut adalah ghairu sahih, kias yang tidak benar. Tidak pantas mengkiaskan duburus shalah yang memiliki keindahan dan keutamaan dengan dubur hewan yang tidak memiliki keindahan. Ya, ini bisa dilihat di dalam kitabnya Al-Urf Asy-Syadzi, ya,
Berkata Imam Abu Thayyib Samsul Haq Al-Azim Abadi rahimakumullah di dalam kitabnya Aunul Ma'bud, ya, bahwa fi duburi kula sholatin, ya, fi duburi kula sholatin di situ maknanya akibaha, ya, wa khalfaha au fi akhiriha. Artinya pada dubur kuliah as-sholah itu artinya adalah setelahnya. Jadi maknanya adalah setelah sholat atau di belakang, dan di belakang atau di akhirnya, atau maknanya adalah makna belakang atau akhirnya. Sehingga berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Thayyib Samsul Haq Al-Azim Abadi di dalam kitab Aunul Ma'bud, ya, sarah daripada Sunan Abu Dawud, bahwasanya yang dimaksud fi duburi kula sholatin itu adalah setelah sholat dan pada akhir sholat. Sehingga dua-duanya, ya, bisa doa itu dilakukan pada saat sholat, yakni pada saat akhir ketika tasyahud akhir. Di situ ada doa meminta perlindungan, ya, kita sama-sama sudah berdoa terkait dengan masalah tersebut, berlindung diri dari empat siksa, termasuk adalah siksa di dalam hidup dan mati, siksa daripada fitnahnya Dajjal, ya, kemudian siksa kubur. Nah, ini adalah termasuk doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam sholat, di akhir sholat setelah tasyahud. Ini memang betul itu. Tetapi setelah sholat pun, maknanya adalah setelah sholat pun, ini juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seharusnya ini tidak boleh dinafikan. Seandainya benar makna duburus sholah ini adalah hanya akhir sholat saja, ya, maka lebih tepat hadis ini adalah barangkali tentang afdoliyahnya waktu berdoa, yakni di akhir sholat dibanding di setelahnya. Karena Rasulullah sama-sama melakukan di akhir sholat, iya, setelahnya pun banyak hadis yang urut dari Nabi juga banyak terkait dengan persoalan doa ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya makna daripada duburu kula sholatin itu adalah tidak hanya di akhir sholat, tetapi yang lebih kuat makna kalimat tersebut adalah juga termasuk setelah sholat. Ya, ini dasarnya apa? Dasarnya hadis yang sangat banyak sekali. Misalkan di dalam suatu hadis Muslim, ya, juga Imam Ahmad, hadis ini sahih, yang hadis ini terkenal, sama-sama kita amalkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabakhallahu fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallahu salasan wa salasin wa kabarallahu salasan wa salasin wa tilka tis'atan wa tis'una wa qala tamama al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr." Barang siapa yang bertasbih membaca subhanallah pada setiap selesai sholat 33 kali, tahmid membaca alhamdulillah 33 kali, dan takbir membaca Allahu Akbar 33 kali, dan semuanya berjumlah 99. Lantas Nabi bersabda, disempurnakan menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun banyak seperti buih di lautan. Ini hadis sahih. Andaikan yang dimaksud kata-kata dubur itu dimanai di dalam sholat, maka
Hasilnya apa? Hasilnya bahwa tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, berarti berada di dalam sholat, di akhir sholat, bukan setelahnya. Dan ini tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Semua para ulama mengatakan bahwasanya makna dubur di situ adalah setelah selesai salam. Ya, selesai salam membaca zikir seperti itu tadi. Andaikan kata zubur dimaknai bahwa itu di dalam sholat, niscaya bacaan-bacaan tersebut dibaca pada akhir sholat. Dan ini ternyata para imam-imam, para ulama-ulama, ya, tidak ada yang mereka berpendapat seperti itu. Sehingga maknanya kata zubur ini adalah selesai sholat. Ya, ini. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian Imam At-Tirmidzi pun memasukkan hadis ini dalam bab majaa fi tasbih fi adbaris shalah. Ya. Yakni tentang riwayat tentang bertasbih setelah sholat. Nah, hadis lain yang menunjukkan bahwa mana dzubura shalah adalah setelah selesai sholat adalah beberapa hadis berikut. Ini diantaranya adalah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzati dubura kulla salatin. Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku membaca Al-Mu'awwidzat, maksudnya surat perlindungan Anas dan Al-Falaq, pada setiap duburu sholah. Apa artinya duburu sholah? Artinya adalah selesai sholat, bukan di akhir sholat. Coba bayangkan kalau itu dimaknai di akhir sholat, yang terjadi apa? Yang terjadi ketika akhir sholat membaca surat Al-Mu'awwidzat ini. Dan tidak ada para ulama yang berfatwa seperti itu. Ya. Semua berpendapat, ya, bahwa bacaan Al-Mu'awwidzat ini adalah setelah selesai sholat. Artinya apa? Artinya berarti makna daripada dubur, ya, duburi kula sholatin di situ adalah setelah sholat. Ini ya. Ini hadisnya adalah hadis diriwayatkan Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Imam Nasiruddin Albani di dalam kitabnya Shahih wa Dhaif Sunan Abi Dawud, nomor hadis 1523. Juga di dalam hadis lain dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin al-maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Barang siapa yang baca ayat kursi, ya, ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Jadi barang siapa yang baca ayat kursi setelah selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali dia akan masuk surga sebelum ia mati. Hadis Nasai di dalam kitab Sunannya Kubra juz 6 halaman 30. Kemudian Imam At-Tabrani di dalam kitab Jamul Kabir juz 7 halaman 122. Dan Syekh Albani mengatakan sahih, bisa dilihat di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 6464. Andaikan makna dubur ini juga difahami artinya di akhir sholat, maka membaca ayat kursi juga tempatnya di akhir sholat. Dan ini sekali lagi tidak ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi para ulama sepakat bahwasanya ayat kursi itu dibaca setelah selesai sholat.
Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situ jelas sekali bahwa makna dubur itu fi adbari shalah itu adalah di samping, artinya adalah di dalam sholat atau di akhir sholat, tapi maknanya juga setelah selesai sholat. Ini berdasarkan apa? Satu diantaranya adalah apa yang dijelaskan di dalam kitab Aunul Ma'bud tadi, yang menjelaskan makna daripada kata-kata fi adbari sholat, ya, fi adbari sholawat, ya. Yang dimaksud di situ adalah di akhir sholat, ya, tidak hanya di akhir sholat tetapi juga setelah selesai sholat. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih menguatkan lagi, ya, di hadis berikutnya tentang anjuran Rasulullah berdoa, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, ini nomor hadis 5079, kemudian juga Imam Ahmad di nomor hadis 17362, ya, kemudian di Ibnu Hibban nomor hadis 2056, dan beliau mensahihkannya di dalam kitab Raudhatul Muhaddisin. Ya, ini Albani pun juga mensahihkan. Ini ya, Syekh Albani ini mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, ya, di dalam silsilah al-dhaifahnya. Tetapi ulama yang lain seperti Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini di dalam kitab Raudhatul Muhaddisin. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza insirafta, ya, idza insarafta minas salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar sab'a maratin fa innaka idza qulta dzalika summa mitta fi lailatika kutiba laka jiwarun minha wa idza shalaita subha faqul kadzalika fa innaka in mitta fi yaumika kutiba laka jiwarun minha." Jika engkau telah selesai sholat maghrib, bacalah Allahumma ajirni, ya, ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka, sebanyak 7 kali. Jika engkau membacanya lalu mati pada malam hari, maka dicatat baginya perlindungan dari api neraka. Jika engkau membaca setelah sholat subuh, jika engkau mati pada hari itu, maka dicatat bagimu perlindungan dari api neraka. Nah, ini hadis, ya, mendukung terkait doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah selesai sholat. Tahu dari mana? Dari idza insirafta minas salatil maghrib, jika engkau setelah selesai, jadi setelah salam, berarti setelah selesai atau salam dari salat maghrib, maka membaca doa Allahumma ajirni minan nar. Jadi hadis ini sangat jelas bahwa Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkan zikir, tetapi juga permohonan setelah selesai sholat wajib. Ini, ya. Kemudian juga hadis berikutnya yang ini banyak sekali, doa Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini ada hadis dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, ya. Kemudian Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa katanya bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Syekh Albani pun juga mensahihkan hadis ini. Wahai Mu'ad, demi Allah saya benar-benar mencintaimu. Demi Allah saya benar-benar mencintaimu. Lalu dia bersabda, aku wasiatkan padamu, wahai Mu'ad, jangan sampai kau tinggalkan pada setiap selesai sholat, yakni untuk berdoa Allahumma. Ini kan permintaan. Permintaan itu adalah doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan kebaikan ibadah kepadamu. Ini kan doa, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal agar
ini jangan sampai ditinggalkan. Yakni adalah doa ini dibaca fi duburi kula sholatin, yakni setelah selesai sholat. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis-hadis ini adalah saya kira sudah jelas sekali ya berdasarkan hadis-hadis ini. Nah, jadi untuk lebih yakin lagi, mari kita ikuti pandangan para ulama ahlus sunnah. Ya. Imam Bukhari di dalam kitab Shahihnya jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Syekh Utsaimin, yang mereka mengatakan bahwa tidak ada doa setelah sholat. Ini telah menulis bab ya di Bukhari, bab ad-du'a ba'da sholah, bab tentang doa setelah sholat. Entah kenapa keterangan ini dikatakan tidak ada. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimakumullah berkata di dalam Fathul Bari, ini sebagai syarah kitab Bukhari ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan ya, qauluhu babu du'ai ba'da shalah, bab tentang berdoa selesai sholat. Artinya apa? Al-maktubah, maksudnya adalah selesai sholat wajib, bahwa adanya doa setelah selesai sholat wajib. Wa fi hadhihi tarjamah radda ala man za'ama anna du'a ba'da shalah la yusra. Jadi ucapannya Al-Bukhari ini di dalam bab tentang doa setelah sholat, yaitu sholat wajib, pada bab ini merupakan bantahan atas siapa saja yang menyangka bahwa berdoa setelah sholat tidak disyariatkan. Ya, ini adalah membantah dari apa pendapat yang dikemukakan oleh diantaranya adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang juga diikuti oleh Syekh Utsaimin ya. Ini. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq rahimakumullah ya berkata, ini terdapat di dalam Fathul Bari, juga Tuhfatul Ahwadi ya, juga Imam Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, ad-du'a ba'dal maktubah afdalu min du'ai ba'dan nafilah ka fadlil maktubah 'ala nafilah. Berdoa setelah sholat wajib itu lebih utama dibandingkan berdoa setelah sholat nafilah, sebagaimana kelebihan sholat wajib atas sholat sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimakumullah yang mengatakan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ya, di jilid 2 halaman 197, la raiba fi subuti du'a ba'da insirafi minas shalah al-maktubah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa kepastian adanya doa setelah selesai sholat wajib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara ucapan maupun perbuatan. Nah, ini dengan demikian ini menguatkan ya bahwasanya doa setelah selesai sholat wajib itu memang ada ya, jadi berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali. Kemudian Imam Badruddin Al-Aini ya, ini juga mensyarah dalam kitab Sunan Abu Dawud ya, dia mengatakan wastihbabul mawadhibah ala du'a al-madhkur ya, akibu kula sholatin, disunnahkan menekuni doa dengan doa tersebut pada setiap selesai sholat ya. Kemudian juga para ulama Kuwait yang tergabung dalam tim penyusun kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang mengatakan yustahabu lil imami wal ma'mumin
akiba sholati zikrullah wa du'a, ya, bil adiyah al-maqsurah, disukai bagi imam dan makmum setelah selesai sholat untuk berzikir kepada Allah dan berdoa dengan doa-doa yang maksur. Nah, demikian untuk dalil-dalil yang sangat jelas sekali terkait dengan doa setelah sholat, ya. Dan untuk menguatkan kembali bisa dibuka di dalam suatu kitab Shahih Fiqhus Sunnah wa adilatuhu wa tawzihu madzahibil a'imah, ya, di juz awal, halamannya halaman 301. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Salim bin Sayyid As-Salim. Nah, beliau menjelaskan di dalam kitab tersebut di halaman 301, wa amadu'a'u ba'da shalah, dan adapun berdoa setelah selesai salat, faqad sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar adalah sahih, berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan ada 6, ya, doa Nabi yang berasal dari kitab sahih. Di antaranya yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ada di dalam kitab Abu Dawud, kemudian Nasai bi sanadi sahih, ya. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an aradda ila ardhalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Kemudian juga disebutkan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabul qabri. Ini ada di dalam kitab Nasa'i, kemudian Ibnu Sunni bisanadi hasan. Sehingga dari hadis-hadis itu benar-benar ada doa yang murad dari Nabi, yakni setelah selesai salam ba'da sholat al-maktubah. Kesimpulannya bahwasanya yang pertama, doa setelah selesai sholat, nah tentunya setelah zikir dulu baru doa, ini adalah memang masru', disyariatkan di dalam agama kita berdasarkan hadis-hadis yang tadi sudah kita sampaikan ini. Yang kedua, adanya suatu pemahaman yang sempit yang hanya membatasi bahwa kata-kata adbarus sholah itu hanya pada akhir sholat, ya, dan tidak dimaknai dengan setelah sholat. Ini menjadikan bahwasanya doa setelah sholat itu dianggap tidak ada. Nah, ini bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang membantahnya. Jadi bahwasanya kata-kata daripada fi adbari sholawat, ya, atau fi duburi sholah, yakni makna kata-kata dubur atau adbar itu adalah tidak hanya pada akhir sholat, tetapi juga artinya adalah selesai sholat. Sehingga dua-duanya ini bisa kita amalkan. Berdoa pada saat sholat, di akhir sholat setelah tasyahud, ya, ini juga diperintahkan. Tetapi berdoa setelah selesai salam dari sholat wajib, ini juga diperintahkan. Sehingga ini adalah betul-betul masru' dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.